kegiatan praktikum penetasan ayam, terdapat beberapa maksud dan juga tujuan penting yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pulcik atau tahap pengambilan anak ayam atau DOC dari mesin tetas setelah seluruh proses penetasan selesai. Pada tahap ini, DOC yang sudah aktif dan juga bulunya sudah kering 95% dapat dipindahkan dari mesin hatcher untuk kemudian akan dilakukan penilaian kualitas. Yang kedua yaitu untuk memahami cara penilaian kualitas DOC baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Untuk secara kualitatif itu sendiri, penilaiannya dilakukan melalui Pasgar Score, yaitu metode penilaian standar untuk menilai kualitas DOC secara kualitatif, yaitu dengan menilai vitalitas dan juga keseragaman DOC berdasarkan kondisi fisik dan juga respon fisiologisnya. Pada penilaian ini, Pasgar Score dilakukan penilaian terhadap paruh, perut, pusar, kaki, dan juga aktivitas. Sedangkan untuk penilaian kuantitatif, dilakukan penilaian bobot tetas dan juga panjang dari DOC. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui jumlah sellable chick atau anak ayam yang layak dijual dari jumlah DOC yang digrading, di mana sellable chick ini dapat dilihat setelah kita melakukan penilaian Pasgar Score. Bahan dan alat. Pertama, bahan yaitu 4 ekor DOC sebagai sampel yang akan diukur. Alat, selanjutnya timbangan digital untuk mengukur berat badan dari DOC. Selanjutnya, tali pita atau meteran untuk mengukur panjang DOC dari ujung paruh hingga ujung jari tengah. Terakhir, stopwatch untuk menghitung aktivitas dari DOC. Selanjutnya dilakukan penilaian kuantitatif, yaitu pengukuran berat badan dan panjang tubuh anak ayam. Timbang setiap DOC secara hati-hati dan catat hasilnya dalam satuan gram. Kemudian, ukur panjang tubuh mulai dari ujung paruh hingga ujung tulang ekor menggunakan penggaris. Setelah seluruh sampel diukur, hitunglah nilai rata-rata dan koefisien variasi untuk menentukan tingkat keseragaman berat badan. Langkah berikutnya adalah penilaian kualitatif. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa aspek fisik dan aktivitas anak ayam, yaitu paruh, pusar, perut, kaki, dan aktivitas. Perhatikan kondisi paruh, pastikan bentuknya normal dan tidak terdapat bintik merah. Amati pusar, harus tertutup rapat dan bersih, menandakan penyerapan yolk sempurna. Raba bagian perut untuk memastikan terasa lentur dan tidak keras. Periksa juga kondisi kaki dan jari, pastikan tidak ada cacat, luka, atau pembengkakan. Yang terakhir, amati aktivitas anak ayam. DOC yang sehat menunjukkan gerakan yang lincah, tanggap, dan tidak lemah. Setelah seluruh parameter diperiksa, catat hasil pengamatan pada lembar penilaian. Jumlahkan skor untuk menentukan kategori mutu DOC. Apakah termasuk baik, sedang, atau kurang? Hasil pengamatan yang akan dilakukan ada 4 penilaian, yaitu daya tetas, pengamatan kualitatif, Pasgar Score, sellable chick, dan pengamatan kuantitatif dengan presentasi bobot tetas. Penilaian pertama yaitu daya tetas. Daya tetas menggambarkan jumlah telur fertil yang dapat menetas. Cara perhitungannya adalah daya tetas sama dengan jumlah telur yang menetas dibagi jumlah telur yang ditetaskan dikali 100%, yang mana jumlah telur yang menetas ada 4, lalu jumlah telur yang ditetaskan ada 10, dikali 100% yang menghasilkan 40%. Persentase tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan penelitian Sadit et al. Pada tahun 2016 yang menunjukkan rataan persentase sebesar 75,27%. Rendahnya persentase daya tetas pada penelitian ini dapat disebabkan salah satunya karena mesin tetas. Kendala teknis pada mesin tetas sangat berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban yang dihasilkan mesin tetas. Selanjutnya, ada pengamatan kualitatif, yang mana pengamatan kualitatif ini mengamati beberapa bagian dalam anak ayam, yaitu pusar, perut, paruh, kaki, lalu aktivitas, yang mana ini akan menjadikan sebuah standar untuk Pasgar Score-nya. Pasgar Score yang bernilai 10 memiliki keterangan yang pertama, keaktifan baik atau lincah, yang kedua, pusar tertutup dan bersih, lalu kaki dan jari normal, paruh normal dan juga bersih, lalu perut lentur. Yang mana pada pengamatan kualitatif didapatkan total sebesar 39 dengan rata-rata 9,75. Dengan begitu, kita bisa menghitung Pasgar Score dan juga sellable chick-nya. Cara menghitung Pasgar Score adalah dengan cara total dibagi jumlah ayam yang menghasilkan rata-rata, yaitu 9,75.
Nilai Pasgar Score yang telah dihitung akan menjadi acuan untuk Sellable Chick, yaitu Sellable Chick adalah persentase DOC terseleksi yang layak jual atau didistribusikan dari jumlah DOC yang menetas. Cara menghitung Sellable Chick yaitu jumlah DOC skor di atas rata-rata dibagi jumlah telur yang ditetaskan dikali 100, yang mana jumlah DOC yang di atas rata-rata itu ada 3, yaitu nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4, dibagi jumlah telur yang ditetaskan, yaitu ada 10 butir dikali 100% yang menghasilkan 30% Sellable Chick yang telah menetas. Selanjutnya adalah pengamatan kuantitatif yang dihitung dari panjang badan atau chick length, bobot tetas atau chick weight, bobot telur, dan juga chick yield. Pada pengamatan kuantitatif menghasilkan persentase bobot tetas yang berbeda-beda, yaitu kisaran 60-75%. Yang mana menurut buku panduan How to Measure Chick Yield dari Aviagen mendapatkan bahwa untuk persentase bobot tetas yang ideal adalah 67-68%, sedangkan di bawah dari 67% disebut rendah dan di atas dari 68% disebut tinggi. Yang mana chick yield 68% ke atas bisa menyebabkan anak ayam menjadi malas untuk makan dan minum dan juga tidak siap untuk ditempatkan dalam kandang. Lalu untuk 67 ke bawah akan menyebabkan ayam dehidrasi dan juga mempunyai sedikit yolk yang diserapnya. Lalu ayam yang di bawah 67% ini akan sering terlalu aktif dan juga sangat berisik. Kesimpulan pooling DOC menunjukkan beberapa poin kritis. Pertama, daya tetas secara kuantitas belum optimal. Yang kedua, dari segi kualitas. Meskipun DOC yang berhasil menetas memiliki kondisi fisik yang sangat bagus dengan skor Pasgar rata-rata 9,75, hanya 30% saja yang tergolong Sellable Chick atau anak ayam yang layak dijual. Ini artinya sebagian besar DOC kualitasnya di bawah standar. Dari sisi pertumbuhan, persentase bobot tetas terhadap bobot telur masih menunjukkan variasi yang lebar, dari 60% hingga 75%. Yang menandakan keseragaman DOC belum tercapai. Secara keseluruhan diperlukan perbaikan pada manajemen penetasan dan seleksi telur tetas untuk meningkatkan hasil yang lebih baik dan seragam.